Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat sore dan ya, selamat sore yang ada kelas sore. Oke, jadi ini minggu ke-6 ya. Kita belajar itu tentang proses pada sistem terdistribusi. Oke, apa saja? Yang pertama kita lihat yaitu ada thread ya, ada thread. Terus ada thread proses, terus ada contoh multi threading, ada single proses multi thread proses ya. Terus ada keuntungannya macam-macam, model multi trading, trade cancellation, terus ada client server juga, dan ada model client server, agent, terus ada classification agent, dan terakhir adalah bahasa pemrograman. Oke, yang pertama kita akan bahas itu apa itu thread, ya. Thread jadi suatu alur kontrol, ya. Nah, dari sebuah proses di mana kontrol ini tunggal hanya memungkinkan proses, ya, untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Nah, jadi hanya ini satu waktu saja ya tugasnya. Tapi ada juga namanya dinamakan multi-thread. Multi-thread ini biasanya banyak ya, dia memiliki banyak proses yang memungkinkan ya. Terus memiliki konsep juga, maka nanti akan namanya ada namanya nih perbedaan alur kontrol ya dengan alamat yang sama. Nah, apa bedanya thread sama proses? Ya, kalau thread ini bagian dari suatu proses. Namun tiap proses ya, nah ini mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Nah, thread ini berbagi informasi status ya dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Nah, jadi tiap proses ini mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread ini berbagi alamat yang sama. Nah, pergantian antar thread ini juga lebih cepat daripada antar proses. Nah, contoh multi threading di sini ada misalkan web browser sama web server. Nah, tahulah ya kepanjangan dari bukan kepanjangan sih, pengertian dari web browser dan web server. Ya. Nah, untuk perbandingan antara single dan multi thread proses ini bisa Anda lihat di gambar. Nah, untuk di single thread dan multi thread biasanya dia hanya berbagi nanti menjadi register stack ya. Nah, register stack sama thread ini akan masing-masing kalau untuk single dia berupa satu aja. Tapi namun kalau multi thread ini banyak ya. Nah, keuntungan threadnya kalau biasanya dari multi thread ya ada 4 kategori. Pertama responsi. Nah, semakin banyak multi threading biasanya respon yang akan terjadi adalah semakin meningkat ya atau mempercepat. Nah, respon. Terus berbagi sumber daya. Nah, untuk biasanya kalau thread biasanya dia kalau single thread dia sumber dayanya sendiri-sendiri ya. Itu memungkinkan proses atau kinerjanya agak apa ya? Agak lambat, terus memorinya juga agak membutuhkan ruang besar. Nah, sedangkan kalau multi thread itu biasanya dia berbagi ya, berbagi kode, berbagi alokasi, berbagi ukuran atau memori. Nah, yang ketiga adalah ekonomi, jelas ya ekonominya. Kalau untuk dayanya, kalau untuk thread sendiri lebih ekonomis ya. Apalagi dengan ada multi thread. Nah, misalkan contohnya misalkan di situ ada namanya Polaris ya, Solaris ya. Nah, pembuatan proses ini lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread dan context switch. Prosesnya 5 kali lebih lama dibandingkan context switch thread. Nah, yang keuntungan terakhir ini adalah utilisasi arsitektur multiprosesor, di mana keuntungannya untuk multi thread ini dapat bisa meningkat ya pada arsitektur multiprosesor, gimana setiap thread dapat berjalan secara paralel. Jadi ini biasanya lebih cepat ya koneksinya atau lebih cepat prosesnya, eksekusinya pada saat dijalankan pada satu waktu ya. Atau satu waktu ini bisa disebut time slice atau quantum. Nah, oke, lanjut. Jadi macam-macam thread ya, itu ada namanya thread pengguna. Di mana thread pengguna ini pengaturan dilakukan oleh pustaka thread ya dengan tingkatan para penggunanya saja atau user.
Terus ada thread kernel, di mana thread yang didukung ini langsung oleh kernel ya. Jadi pembuatan, penjadwalan maupun penmanajemen threadnya ini dilakukan oleh kernel pada kernel space-nya. Nah, karena ini dilakukan oleh sistem operasi, jadi proses pembuatannya pun akan lebih lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna. Nah, sedangkan kernel sendiri ini merupakan sebuah perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi komputer dan perangkat keras ya, yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori ya untuk proses-proses yang sedang berjalan, pengaturan file, input output terhadap dan dari suatu device, dan masih banyak lagi fungsi tambahan yang lainnya. Nah, intinya ini kernel merupakan suatu penghubung ya antara software dan hardware. Oke. Nah, untuk model multithreading ini ada namanya model many to one ya, di mana model ini memetakan beberapa thread tingkatan ya menjadi pengguna ke sebuah thread. Nah, untuk pengaturan threadnya sendiri ini bisa efisien ya. Karena apa? Hanya satu thread pengguna dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Nah, jadi untuk multiple thread ini tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Nah, contohnya gambar bisa dilihat di layar Anda ya. Nah, kedua ada namanya model one to one, di mana model ini memetakan setiap thread meningkatkan pengguna ke setiap thread. Jadi satu user thread ini satu kernel thread ya. Nah, kelemahannya ini setiap pembuatan thread pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Nah, yang model berikutnya adalah model many to many ya. Ini multiplex ya. Jadi dia banyak thread, banyak user thread ke kernel thread. Begitu juga kernel thread banyak ke user thread ya. Nah, di sini ada namanya thread cancellation, di mana suatu pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Jadi misalkan dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM. Nah, sebelum JVM ini di shutdown atau dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu ya. Nah, contoh lainnya misalkan di dalam search ya, apabila sebuah thread mencari satu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya ini akan di cancel atau dibatalkan. Nah, thread ini akan diberhentikan disebut target thread ya. Oke. Nah, adapun pemerintahan target thread ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah asynchronous cancellation, merupakan suatu thread seketika itu juga ini membatalkan target thread. Nah, yang kedua ada namanya defer cancellation. Nah, kalau defer ini biasanya untuk secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Nah, cara ini memperbolehkan target thread ini membatalkan dirinya secara berurut ya. Oke. Nah, terus kita bahas itu apa dengan namanya client server. Nah, server ini suatu kan komputer yang menyediakan jenis layanan ya. Nah, biasanya berhubungan dengan jaringan. Nah, klien sendiri ini adalah komputernya yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam jaringan tersebut. Jadi, kata kuncinya pada sistem client server ini harus terdapat satu atau beberapa server yang menyediakan layanan dan satu atau beberapa klien yang meminta layanan ya. Jadi hubungan klien dan server yang misalnya contohnya seperti ini, misalkan ada klien 1 sampai klien 6 ya, sedangkan servernya itu ada 1. Nah, di tengah dia menghubungkan ke beberapa output ya. Misalkan situ ada namanya video switcher ya, ada setelah recovery receiver ya, ada enhancer ya, terus ada projector dan plasma TV. Nah, ini hubungan yang client server ya. Nah, terus ada namanya model client server. Yang pertama ada namanya arsitektur mainframe ya. Nah, biasanya untuk mainframe dia sebagai host atau pusatnya memiliki sumber daya yang sangat besar ya, baik memori ya, prosesor maupun media penyimpanan. Nah, yang kedua adalah arsitektur file sharing, di mana ini arsitektur komputer server ini menyediakan file-file untuk simpan di dalam media penyimpanan server ya, yang dapat diakses oleh pengguna ya. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar itu, di mana ada file sharing ya. Nah, dia men-sharing dari hubungannya ini nanti dinamakan apa namanya, communication system ya. Oke, itu yang kedua, arsitektur file sharing.
Nah, yang ketiga adalah arsitektur client server ya. Nah, biasanya ini dikenal pula dengan istilah RDBMS ya, atau Relational Database Management System ya. Nah, biasanya dengan arsitektur ini query data ke server dapat terlayani dengan lebih cepat ya, karena yang ditransfer bukanlah file ya, tetapi hanyalah hasil dari query ya, atau RPC, Remote Procedure Call. Oke, jadi model berikutnya adalah model two tier, di mana model two tier ini terdiri dari 3 komponen, masih dua lapisan ya. Yang pertama ada client dan ada server ya. Nah, 3 komponen tersebut yaitu ada user interface ya, dan mana proses dan database. Nah, model ini juga yang memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas, sehingga terbentuk 2 lapisan. Nah, contohnya bisa Anda lihat pada gambar berikut ya. Nah, oke, terus ada nama model three tier. Ini disisipkan satu layer ya, tambahan di antara user interface tier dan database tier. Nah, contohnya seperti ini ya. Bisa Anda lihat di gambar, nanti bisa Anda pause lagi untuk bisa memperjelasnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke itu agent ya. Nah, agent atau software agent ini merupakan suatu entitas perangkat lunak yang didedikasikan ya untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user dalam mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Nah, selanjutnya software ini disebut agent saja ya. Nah, karakteristiknya itu ada beberapa. Pertama, autonomi ya. Berarti dia dilakukan secara mandiri dan tidak terpengaruh langsung oleh user. Nah, terus ada intelligent, reasoning, dan learning, di mana di suatu agent ini harus memenuhi standar minimum untuk bisa disebut agent, yaitu intelijensi dalam konsep intelligence ya. Nah, yang ketiga delegation. Ini agent ini bergerak ya dalam rangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Terus ada reactivity atau kemampuan dalam kemampuan agent ya untuk bisa cepat beradaptasi dengan perubahan informasi yang ada di dalam suatu lingkungan ya. Nah, terhadap proactivity dan goal oriented, di mana sifat proactivity ini bisa dibilang adalah kelanjutan dari sifat reactivity ya. Nah, namanya juga goal ya, di sini harus ada tujuan agentnya ya, yang jelas dan selalu orientasi kepada tujuan yang diembannya atau goal oriented. Nah, terakhir adalah communication and coordination capability. Jadi agent harus memiliki kemampuan komunikasi dengan user dan juga agent lain ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas itu klasifikasi agent software ya, di mana klasifikasi untuk karakteristik. Yang pertama itu ada collaborative agent. Nah, ini agent yang memiliki kemampuan kolaborasi ya dan koordinasi antar agent dalam kerangka multi agent system. Yang kedua ada interface agent, di mana agent ini memiliki kemampuan untuk kolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user ya. Nah, yang ketiga adalah mobile agent, agent yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut dalam lingkungan jaringan komputer. Nah, yang keempat adalah information dan internet agent, di mana agent memiliki kemampuan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian dan pemesanan serta penyajian informasi untuk user secara mandiri ya, atau dengan kata lain ini memanage informasi yang ada di dalam jaringan internet. Nah, selanjutnya ada reactive agent, di mana agent ini memiliki kemampuan untuk bisa cepat adaptasi dengan lingkungan baru ya. Terus ada hybrid agent, di mana kita sudah mempunyai 5 klasifikasi agent, kemudian agent yang memiliki karakteristik yang merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah disebutkan sebelumnya, ini masuk ke dalam hybrid agent. Terus ada heterogeneous agent system, ini multi agent system mas ya. Dari apabila terdapat 2 maupun lebih hybrid agent yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem mas tersebut ini kita sebut dengan heterogeneous agent system. Nah, untuk klasifikasi menurut lingkungan ini ada 2, pertama desktop agent dan internet agent ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke bahasa pemrograman ya, di mana bahasa pemrograman itu ada beberapa jenis juga. Di pertama itu ada object oriented ya, artinya ini yang berhubungan dengan objek ya.
orientasinya berhubungan dengan objek ya. Nah, terus ada platform independence di mana ini berhubungan dengan platformnya yang terdiri yang bisa dijalankan, artinya di sini yang bisa dijalankan di platform manapun ya. Makanya disebut platform independence. Nah, yang ketiga ada namanya communication capability. Jadi agent ini bisa terutama di dalam jaringan ya. Ini diperlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara fisikal ya, atau secara fisik. Sehingga bahasa yang berhubungan pun dapat mensupport pemrograman yang berbasis network dan komunikasi. Nah, terakhir adalah security ya. Nah, untuk faktor keamanan security merupakan faktor yang sangat penting dalam isi bahasa pemrograman ya. Terus ada namanya code manipulation, di mana beberapa aplikasi software agent memerlukan manipulasi code program ya secara runtime, sehingga diperlukan bahasa pemrograman untuk software agent yang dapat menangani masalah runtime. Nah, dari karakteristik tersebutnya, maka disebutkan bahwa bahasa pemrograman yang layak untuk mengoperasikan software agent diantaranya adalah Java, ya, TypeScript, TCL/TK, atau TCL dan agent TCL. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu ke-6 ini tentang apa tadi proses ya, proses dalam sistem terdistribusi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan chat di Google Classroom ataupun di WhatsApp group, ya. Nah, untuk kedepannya kita akan bahas materi lain lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam berkatuh, selamat pagi dan selamat sore.